Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adida Mutiara Citrasari dengan NIM 202506000098 dari Prodi Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Cyber Muhammadiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mencari keadilan, tantangan penegak hukum Indonesia. Kenapa menegakkan keadilan disebut tantangan bagi penegak hukum di Indonesia? Apa yang menjadi tantangannya? Dan apa tujuan ditegakkannya keadilan di Indonesia? Meskipun kita tidak berhubungan dengan para ahli hukum, sebagai rakyat, topik ini perlu kita bahas agar kita paham dengan hukum yang sudah ditetapkan. Apa sebenarnya tujuan dari dibahasnya topik ini? Tujuannya adalah agar kita dapat menganalisis, mengidentifikasi, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum di Indonesia. Dan mengapa topik ini penting untuk kita bahas saat ini? Karena masih banyak kasus-kasus kejahatan di Indonesia seperti korupsi. Topik ini juga relevan dibahas untuk meningkatkan kesadaran dan mencari solusi bagi tantangan penegak hukum. Apa sih hukum itu? Hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersifat memaksa untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Sedangkan, apa itu keadilan? Keadilan adalah konsep filosofis yang membahas tentang apa yang adil dan tidak adil dalam masyarakat. Keadilan merupakan fairness, yaitu distribusi sumber daya yang adil dan merata. Oleh karena itu, keadilan harus ditegakkan di Indonesia, karena semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Hukum juga harus seimbang antara keadilan dan kebebasan. Keadilan juga merupakan prinsip hukum yang mana orang harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Teori hukum ini digunakan untuk menganalisis tantangan penegakan hukum di Indonesia dan mencari solusi untuk meningkatkan keadilan dan kebenaran. Contoh analisis kasus yang berkaitan dengan topik ini adalah kasus Centurygate, yang merupakan skandal keuangan besar di Indonesia yang melibatkan Bank Senturi. Kasus ini melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan manipulasi proses hukum, yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Dengan begitu, kasus ini menunjukkan bahwa keadilan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Mengutip dari pendapat beberapa ahli, beliau, Profesor Dr. Sudarto, mengatakan penegakan hukum di Indonesia masih lemah karena kurangnya independensi lembaga hukum. Juga beliau, Dr. Syamsuddin, mengatakan korupsi adalah musuh utama penegakan hukum di Indonesia. Dari pernyataan beberapa ahli di atas, dapat kita ketahui bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata baik. Dari topik yang kita bahas, penerapan hukum yang harus dilakukan adalah peran KPK dalam memberantas korupsi, peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keadilan, dan peran masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil adalah penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, perlu kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. Pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga hukum. Oleh karena itu, topik ini penting dibahas karena penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan, dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah, juga kurangnya integritas aparat. Hal ini juga meminta kita untuk meningkatkan kesadaran dan mencari solusi bagi tantangan penegak hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.